Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di Sistem Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 12 atau bab 12 terkait dengan mendesain input yang efektif. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran chapter ini adalah rancangan formulir input fungsional untuk pengguna sistem bisnis. Yang kedua, rancangan tampilan input yang menarik bagi pengguna sistem informasi. Yang ketiga, rancang formulir masukan yang berguna untuk orang yang berinteraksi dengan web atau sistem informasi tadi. Dan yang keempat di sini adalah rancang halaman masukan yang berguna bagi pengguna intranet web, ponsel cerdas atau smartphone, dan tablet. Nah, topik utama dalam chapter ini, yang pertama, input design, yang kedua, form design, yang ketiga, display design, yang keempat, desain layar GUI, yang kelima, control GUI, yang keenam, pedoman desain web. Nah, tujuan desain input, nah ini kaitannya dengan kualitas input dari sistem menentukan kualitas output dari sistem. Jadi inputan yang baik akan menentukan output yang baik pula. Input yang benar akan menentukan output yang benar juga. Ini kaitannya dengan kualitas dari outputnya. Kemudian tujuan dari desain input ini kaitannya supaya efektif, ketepatan, kemudahan pengguna, konsistensi, kesederhanaan, dan daya tarik dari penggunanya. Ya. Kemudian desain bentuk atau form yang baik, yaitu buat formulir yang mudah diisi, gampang diisi ya. Kemudian pastikan bahwa formulir memenuhi tujuan yang dirancang atau tujuan dari sistem tadi. Kemudian rancang formulir untuk memastikan bahwa penyelesaian yang bisa dilakukan secara akurat. Ya. Yang keempat, buat formulir tetap menarik sehingga gampang atau tetap diminati oleh penggunanya. Nah, kemudian buat formulir yang mudah diisi. Ini terkait dengan yang pertama, aliran formulir. Yang kedua, 7 bagian dari formulir harus ada ya. Kemudian yang ketiga, tipe dari teks. Nah, aliran formulir yang pertama ini dapat meminimalkan waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan dalam penyelesaian formulir tadi atau inputan tadi. Yang kedua, di sini harus mengalir dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Kalau kita membaca kan biasanya dari kiri ke kanan ya. Harus mengalir dari kiri ke kanan, kemudian atau atas ke bawah dan atas ke bawah. Jadi kalau misalkan setelah ini katakanlah urutan keduanya harus di bawahnya, urutan ketiga harus di bawahnya lagi, dan seterusnya. Jangan misalkan dari satu ke kedua di bawahnya, ketiga di atasnya lagi, keempat di bawahnya, akan membingungkan bagi penggunanya. Jadi harus mengalir dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Yang kedua, 7 bagian dari formulir. Yang pertama harus ada heading. Nah, heading ini terkait dengan judul atau kepala dari formulir tadi. Kemudian identifikasi dan akses yang kedua. Kemudian yang ketiga ada instruksinya ya. Kemudian ada tubuh dari formulir tadi. Kemudian ada tantangan atau verifikasi yang kelima. Yang keenam ada total ya. Yang ketujuh ada komentar. Nah, ini terkait dengan 7 bagian dari formulir. Kemudian kalau tipe teks yang ketiga di sini, ini harus meliputi terkait dengan judul baris. Ini penempatan keterangan pada baris yang sama atau di bawah baris. Nanti sebentar lagi ada contohnya. Yang kedua terkait dengan keterangan kotak ya, menyediakan kotak untuk data alih-alih garis ya. Kemudian yang ketiga ada centang keterangan untuk mengurutkan pilihan atau alternatif secara vertical caption ya. Kemudian ada centang horizontal yang keempat ya. Ini mengurutkan pilihan atau alternatif secara horizontal ya. Kemudian ada judul tabel ya yang kelima. Ya, ini bekerja dengan baik di tubuh formulir. Kemudian yang keenam terkait dengan kombinasi ya. Nah, ini contoh alternatif teks ya. Nah, tampak seperti ini ya. Jadi kalau terkait dengan line caption ini tampak seperti yang ada di ini ya, ada
first name, ada last name. Kemudian kalau misalkan terkait dengan yang di bawah garis tadi ya, ini ada first name, ada keterangan diisikan apa ya. Kemudian ada terkait dengan caption ya, ini tampak seperti ini, ada kotaan-kotaan. Kemudian ini ada centang yang vertikal, ini ada centang yang horizontal ya, urutannya menyamping, ini vertikal ke bawah, ini menyimpang, ini urutannya menyamping. Kemudian tabel caption, nah ini terkait dengan judul tabelnya, ada quantity, ada unit, ada item description dan lain sebagainya. Ini adalah tabel caption. Ini contoh alternatif tag utama. Kemudian memenuhi tujuan yang dimaksud, analis sistem dapat menggunakan berbagai jenis formulir khusus untuk tujuan yang berbeda. Formulir khusus tersebut terdiri dari beberapa bagian. Kemudian umpan berlanjut ya. Kalau nggak cukup satu, berlanjut ke formulir kedua dan seterusnya. Kemudian ada yang berlubang-lubang seperti karcis parkir, itu kan ada perforasi ya. Nah, perforasi atau berlubang-lubang itu untuk menentukan keaslian dari formulir kalau edisi cetak ya. Kemudian memastikan penyelesaian yang akurat. Ini yang pertama untuk mengurangi tingkat kesalahan terkait dengan pengumpulan data. Formulir yang harus dirancang untuk memastikan penyelesaian yang akurat. Yang kedua, rancang formulir untuk membuat orang melakukan hal-hal yang benar dengan formulir yang ada. Ini memastikan penyelesaian secara akurat. Nah, kalau misalkan tidak menarik, kadang-kadang tidak diselesaikan. Nah, hanya mengisi sebagian saja. Nah, menjaga formulir tetap menarik. Ini bentuk estetika menarik orang ke dalamnya dan mendorong penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, formulir harus terlihat rapi dan memperoleh informasi dalam urutan yang diharapkan oleh pembuat sistem tadi. Kemudian menggunakan font dan bobot garis yang berbeda dalam bentuk yang sama dapat membantu membuat lebih menarik bagi penggunanya. Kemudian desain formulir berbasis komputer. Nah, ini banyak paketan desain komputer yang tersedia untuk sistem desktop dan ada alat untuk disiapkan. Contohnya ada field ya, field tempat kotak untuk mengetikkan sesuatu. Misalkan ada field untuk mengetikkan nama lengkap, field untuk mengetikkan alamat lengkap dan lain sebagainya. Kemudian ada checkbox, checkbox atau kotak centang, pilihan alternatif tadi, ada yang menurun, ada yang horizontal. Nah, tinggal memberikan tanda cetak. Kemudian ada line, ada garis untuk membatasi. Kemudian ada box, ada tempat kotak sendiri untuk memberikan komentar dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya, contoh uniform dari Scansoft yang memungkinkan pengguna untuk mengambil formulir yang ada. Nah, ini contoh pembuatan formulir dari aplikasi uniform ya. Tapi sekarang yang lagi marak ya menggunakan Google Form ya. Google sudah menyediakan pembuatan formulir secara online dan memudahkan bagi penggunanya. Mengontrol form bisnis, ini pastikan bahwa setiap formulir yang digunakan memenuhi tujuan spesifikasinya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa tujuan yang ditentukan merupakan bagian integral dari fungsi organisasi. Kemudian yang ketiga, mencegah duplikasi informasi yang dikumpulkan dan formulir yang mengumpulkannya atau pengumpulannya. Kemudian yang keempat, rancang formulir secara efektif ya. Kemudian yang kelima, putuskan bagaimana cara mereproduksi formulir dengan cara yang paling ekonomis. Dan yang terakhir atau keenam, tetapkan prosedur untuk membuat formulir tersedia dengan biaya serendah mungkin. Kalau misalkan edisi cetak mungkin difotokopi dan lain sebagainya ya. Tampilan bagus dan desain formulir web. Nah, ini kalau yang versi online soft copy ya. Buat tampilan tetap sederhana, jaga tampilan presentasi tetap konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian memfasilitasi pergerakan pengguna di antara layar tampilan dan halaman web. Kemudian ciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan bagi pengisinya.
Nah, menjaga tampilan tetap sederhana, harus ada heading atau kepala, ada body dari formulir tadi, kemudian ada komentar dan instruksi yang diharapkan. Kemudian menjaga tampilan tetap konsisten, cari informasi di area yang sama setiap kali tampilan baru diakses. Ya. Kemudian yang kedua, informasi secara logis dimiliki bersama harus secara konsisten dikelompokkan bersama. Kemudian yang ketiga, informasi tidak boleh tumpang tindih dari satu kelompok di kelompok yang lain juga. Ya. Kemudian memfasilitasi gerakan. Ini aturan 3 klik mengatakan bahwa pengguna harus dapat membuka layar yang mereka butuhkan dalam 3 klik mouse atau keyboard saja. Jadi jangan sampai lebih, kalau lebih sudah dianggap gagal. Ya. Kemudian yang kedua, pergerakan antar layar ini mengalir dengan kontrol tombol panah atau tombol pick down. Ya. Kemudian jendela atau window pop up ini peka terhadap konten. Kemudian ada dialog layar juga. Nah, merancang tampilan yang menarik dan menyenangkan. Yang pertama harus menarik pengguna ke dalamnya dan menahan perhatiannya sehingga merasa nyaman di dalam web tadi atau di dalam layar tadi. Kemudian yang kedua, gunakan alur logis dalam rencana ke halaman tampilan atau display. Kemudian Anda warnai atau kotak berbayang sehingga kelihatan ada bayang 3 dimensi gitu kan ya. Dan membuat kotak dan panah 3 dimensi juga ya untuk alurnya. Menggunakan ikon dalam desain layar. Ikon adalah gambar representasi di layar yang melambangkan tindakan komputer yang dapat dipilih pengguna menggunakan mouse ya. Pilihan dengan klik tadi, keyboard, light pen, kemudian layar sentuh atau joystick ya. Kemudian yang kedua, bentuk harus mudah dikenali. Icon untuk aplikasi tertentu harus dibatasi hingga 20 bentuk yang dapat dikenali. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian gunakan icon secara konsisten di seluruh bagian tampilan dari web atau desain layar. Nah, mengenali Graphical User Interface atau GUI, Graphical User Interface. Kaitannya dengan text box ya, checkbox, kemudian option atau radio button, list and drop down list box ya. Kemudian ada slider yang tampilannya menyamping, diklik langsung tampilan menyampingnya banyak ya, dan spin button. Kemudian image map juga bisa kita melihat atau ngeklik dari gambar-gambar yang ada. Kemudian text area, kemudian message board. Nah, ini kaitannya dengan graphical user interface. Nah, ini contoh perancangan yang memiliki banyak komponen GUI ya, yang memungkinkan fleksibilitas dalam mendesain layar input untuk web dan atau paket perangkat lunak lainnya. Contohnya ini yang dimiliki oleh Microsoft Access. Nah, kalau kita mau mendesain tampilannya, apa saja yang dibutuhkan, ya kita buatkan tampilan yang ada di Microsoft Access yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Misalkan customer number, customer name, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini kalau misalkan dimasukkan, diklik, sudah masuk ke dalam database. Itu contohnya. Nah, text box. Text box di sini adalah terkait dengan kotak teks yang harus cukup besar untuk menampung semua karakter ya, A sampai Z, kemudian karakter angka, kemudian karakter simbol, dan lain sebagainya ya. Kemudian keterangan harus di sebelah kiri kotak teks memberikan keterangan. Misalkan nama ada kotak untuk ngetik namanya, alamat keterangannya ya. Kemudian ada kotak untuk ngetik alamat. Nah, itu keterangannya harus di sebelah kiri ya. Kemudian yang ketiga, data karakter rata kiri di dalam kotak. Nah, kalau misalkan ada komen yang banyak, nah itu diprogram saja untuk klik kiri, sehingga kalau misalkan tidak cukup ke kanannya, langsung muncul di sebelah kirinya, langsung otomatis. Kemudian ada data numerik rata kanan juga ya. Kemudian fitur browser HTML5, ini bagian 1, yaitu placeholder menempatkan sejumlah kecil teks bantuan
ke dalam kotak teks. Ini ditampilkan dalam warna yang lebih terang biasanya. Kemudian ketika kursor ditempelkan di bidang teks, bisa jadi menghilang, langsung bisa dipakai untuk mengetik ya. Kursornya sudah nggak kelihatan lagi, langsung dipakai untuk ngetik. Kemudian kotak teks baru ini terkait dengan misalkan surel atau email ya, telepon, URL, alamat web, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya terkait dengan fitur HTML5 di sini ya. Nah, ini muncul sebagai kotak teks biasanya di komputer. Kemudian saat digunakan di tablet ataupun smartphone, mereka dapat digunakan untuk menyesuaikan keyboard pop-up ya. Ini kaitannya dengan nomor telepon, tata letak keyboard berubah menjadi papan angka, kemudian URL ya. URL keyboard menyertakan tombol .com. Nah, ini kalau misalkan di smartphone kan biasanya muncul ya. Kalau kita ngeklik sesuatu, akhirnya muncul keyboardnya. Kemudian kita ngeklik tombol tertentu, sudah muncul .com-nya sudah ada di keyboard bagian yang bawah sendiri itu kan ya. Kemudian alamat email, nah keyboard menyertakan simbol @ juga harus ada ya. Kemudian membantu pengguna memasukkan data dengan cepat dan akurat. Kalau yang ketiga, bagian ketiga di sini sebuah data list menampilkan daftar drop down dari saran yang telah ditentukan sebelumnya untuk memudahkan entry bagi penggunanya. Saat pengguna memulai mengetik beberapa huruf pertama, daftar data bisa ditampilkan. Kemudian yang ketiga, pengguna dapat memilih salah satu item dalam daftar untuk membuat pilihan. Yang keempat, yaitu ini digunakan dalam fungsi perlengkapan otomatis. Nah, lanjutan keempat di sini terkait dengan HTML5 ya. Kontrol kalender untuk memilih tanggal dan waktu ya. Kemudian atau tanggal dan waktu lokal. Nah, ini juga memungkinkan tergantung pluginnya. Kemudian memilih tanggal dari kalender pop-up lebih mudah dan tidak rawan kesalahan daripada memasukkan tag ya. Nah, ini checkbox ini untuk mengecek kotak, untuk mengecek atau memberikan tanda centang. Kotak centang ini digunakan untuk pilihan non eksklusif ya. Pilihan bisa turun, bisa mendatar ya. Tag kotak ini centang, ini tag kotak centang atau label ditempatkan di sebelah kanan kotak centang biasanya. Kemudian jika ada lebih dari 10 kotak centang, kelompokkan bersama dalam kotak centang yang sifatnya terbatas. Jadi misalkan ada pilihan A. Pilihan A misalkan begitu diklik akan muncul A1, A2, A3. Kalau kita pilih A3 katakanlah, kalau misalkan lebih dari satu lagi akan muncul A3.1, A3.2, A3.3 dan seterusnya. Ini model pengelompokan. Nah, kemudian tombol opsi atau option button. Nah, tombol opsi ini digunakan untuk pilihan eksklusif ya. Pilihan tercantum di sebelah kanan dari tombol tadi yang diklik ya, dalam beberapa urutan. Kemudian seringkali mereka ditempatkan dalam persegi panjang yang disebut grup opsi. Jika lebih dari 6 tombol opsi digunakan, kotak daftar atau kotak daftar drop down harus diterapkan untuk pilihannya untuk lebih lanjut. Nah, daftar kotak dalam daftar drop down digunakan ketika ada sedikit ruang yang tersedia, sehingga kalau menampilkan semua pilihan nggak cukup, sehingga akhirnya dipilih pilihan utamanya saja. Kalau diklik akhirnya muncul pilihan alternatif kedua dan seterusnya, karena tempatnya tidak cukup. Kemudian yang kedua, jika ada pilihan yang umum dipilih, biasanya ditampilkan di daftar drop down secara default. Jadi kalau misalkan ada pilihan, misalkan jawaban A gitu kan ya, nah itu sudah muncul A di atas sendiri. Tapi kalau misalkan mau dirubah ke B, masih memungkinkan diklik yang jawaban B gitu ya. Itu model drop down. Kemudian tab control dialog box ya, ini buat tab terpisah untuk setiap fitur yang unik. Kemudian tempelkan
tab yang paling sering digunakan di depan dan tampilkan terlebih dahulu di awal. Nah, kemudian yang ketiga, pertimbangkan untuk menyertakan 3 tombol dasar dalam desain Anda. Kalau misalkan sudah diisi semuanya, ada tampilan di bawahnya OK jika sudah benar, cancel jika membatalkan, kemudian help jika butuh untuk mencari sesuatu atau masih dibingungkan. Slider, spin button, dan image map. Ini penggeser dan tombol putar digunakan untuk mengubah data yang memiliki rentang nilai yang berkelanjutan. Kemudian bidang peta gambar digunakan untuk memilih nilai dalam gambar tadi. Nah, ini contoh slider tombol putar adalah 2 komponen GUI yang dapat digunakan analisis yang untuk mendesain layar inputan, yaitu dengan cara menambahkan warna dan lain sebagainya. Nah, text area di sini, area teks digunakan untuk memasukkan teks dalam jumlah besar. Jadi ada kotak tersendiri, kita bisa memasukkan teks sesuai dengan yang kita inginkan, kita ketikkan saja. Kemudian dapat melihat data lebih besar dari area kotak yang tadi. Kemudian menangani teks di sini ada back atau return digunakan untuk memaksa baris baru ya, atau di enter gitu biasanya memaksa baris baru. Kemudian digunakan wrap web untuk area teks ya, dalam area teks. Nah, kotak pesan dan tombol perintah. Kotak pesan digunakan untuk memperingatkan pengguna dan memberikan pesan umpan balik dalam kotak dialog. Kalau tombol perintah digunakan untuk tindakan saat pengguna memilihnya. Ya. Control dan nilai formulir. Setiap control dalam interface GUI ya, ini menyimpan data yang terkait dengan control. Kemudian halaman web menggunakan pasangan nama dan nilai yang dikirimkan ke server atau dalam email yang dikirimkan bersama dengan formulir yang ada. Nah, hidden field, bidang yang disembunyikan atau tersembunyi, ini biasanya tidak terlihat oleh pemeriksa, tapi bisa dilihat di balik layar pengguna atau pencipta dari sistem tadi. Kemudian tidak mengambil ruang apapun di dalam halaman web, ya. Hanya boleh berisi nama dan nilai. Kemudian digunakan untuk menyimpan nilai yang dikirimkan dari satu formulir web ke servernya. Ini hidden file. Nah, event response chart. Nah, biasanya sebutkan macam-macam peristiwa yang dapat terjadi. Kemudian tunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Kemudian bangun formulir web yang membutuhkan tindakan minimal dari pengguna. Kemudian jelajahi peningkatan dari halaman web. Kemudian event dapat digunakan untuk ini kontrol navigasi antar halaman web atau web page ya. Kemudian ubah isi daftar menjadi dropdown. Nah, dynamic web page, nah ini halaman web yang berubah sendiri sebagai hasil dari beberapa tindakan pengguna. Nah, ini keuntungannya ubah diri mereka dengan cepat. Kerugiannya tidak akan berfungsi jika JavaScript dimatikan. Ya. Kemudian halaman web dinamis, ini mungkin tidak sesuai dengan American Disabilities Act. Kemudian halaman web 3 dimensi ini gunakan lapisan atau layar bertumpuk. Kemudian kode dipindahkan di depan halaman web biasanya ya. Kode dapat dibuat menggunakan JavaScript untuk halaman 3 dimensi ya. Analisis ya atau analis harus menentukan kapan harus menggunakan lapisan atau layar yang digunakan. Halaman web 3 dimensi, analis harus menentukan bagaimana layar dibangun. Kemudian peristiwa apa yang menyebabkan layar harus dibuat. Kemudian peristiwa apa yang harus menghapus layar ya. Di mana blok harus ditempatkan, berapa ukuran blok. Kemudian bagaimana membingkai wilayah atau area, dan apa yang terjadi ketika sebuah opsi dipilih. Ini halaman web 3 dimensi.
Nah, kemudian Ajax di sini asynchronous, JavaScript dan XML. Ini digunakan untuk menggunakan JavaScript dan XML ya pasti bahasanya. Kemudian memungkinkan pengembang web membuat halaman web yang berfungsi seperti pemrogram desktop atau tradisional ya. Kemudian data dapat berupa teks file kecil dan dokumen XML yang berisi banyak pelanggan atau data berulang. Kemudian memiliki keuntungan membuat web bekerja lebih cepat dan memberikan pengalaman menonton yang lebih lancar bagi penggunanya. Kemudian kerugiannya adalah JavaScript harus diaktifkan dan halaman web mungkin melanggar undang-undang disabilitas Amerika. Color atau pewarnaan, 5 kombinasi warna latar depan, latar belakang yang paling mudah dibaca. Yang pertama hitam di atas putih, ya di atas kuning juga bisa ya. Jadi tulisan hitam, backgroundnya kuning, hijau di atas putih, backgroundnya putih. Kemudian biru di atas putih, ya kemudian putih di atas biru, kuning di atas hitam. Ini memudahkan. Jadi hitam kuning, hitam putih, biru putih, putih biru, kuning hitam. Ini kombinasi warna yang mencolok ya. Kemudian desain halaman situs web yang pertama ini. Untuk bagian pertama, berikan instruksi yang jelas. Kemudian tunjukkan urutan entry logis dari formulir isian. Kemudian gunakan berbagai kotak teks, tombol tekan, tombol radio, daftar drop-down, dan fitur GUI lainnya. Kemudian berikan kotak teks yang bergulir jika Anda tidak yakin berapa banyak teks yang akan dimasukkan. Yang berikutnya, lanjutan yang kedua, yaitu sertakan 2 tombol dasar, yaitu kirim atau hapus. Jadi submit atau cancel. Ya. Kemudian, jika formulirnya panjang, bagilah menjadi beberapa bentuk yang lebih sederhana pada halaman terpisah. Jadi halaman pertama dan halaman kedua. Ya. Kemudian buat layar umpan balik yang mencantumkan pesan kesalahan jika formulir belum diisi dengan benar. Jadi ada tanda misalkan merah atau apa sehingga tidak bisa dikirim, tidak bisa disubmit. Berikutnya adalah e-commerce application atau aplikasi e-niaga yang melibatkan lebih dari sekedar desain situs web yang bagus. Pelanggan perlu merasa percaya diri di situs terkait dengan kereta belanja atau tempat belanjaan. Kemudian pelanggan dapat mengedit jumlah barang yang dipesan atau dapat menghapus barang yang dipesan seluruhnya tadi. Nah, itu yang dibahas di chapter ini. Ringkasannya yang pertama yaitu pedoman untuk formulir input dirancang dengan baik terkait dengan formulir yang harus mudah diisi. Kemudian formulir harus memenuhi tujuan dari desainnya. Formulir harus dirancang untuk memastikan penyelesaian secara akurat. Bentuk harus menyenangkan dan menarik bagi penggunanya. Kemudian pedoman untuk tampilan yang dirancang dengan baik. Tampilan harus tetap sederhana. Tampilan harus konsisten dari awal sampai akhir dalam presentasi. Kemudian desain harus memfasilitasi pergerakan antar halaman. Kemudian tampilan harus menarik juga tentunya. Pedoman untuk formulir pengisian web. Nah, ini yang terkait dengan formulir online. Ini berikan instruksi yang jelas. Berikan instruksi yang jelas. Tunjukkan urutan entry logis untuk formulir isian. Kemudian gunakan berbagai kotak teks, tombol tekan atau button, menu, drop down atau tarik turun ya. Kemudian kotak centang, ya kotak centang bisa menurun atau mendatar. Kemudian tombol button.
Kemudian sediakan kotak teks bergulir jika Anda tidak yakin tentang berapa banyak ruang yang dibutuhkan pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jadi dibebaskan. Nah, pedoman untuk formulir pengisian web lanjutan yaitu siapkan 2 tombol dasar pada setiap formulir pengisian dari web, yaitu submit atau hapus ya, kirim atau hapus formulir. Kemudian yang kedua, jika formulirnya panjang dan pengguna harus mengalir secara luas, bagi formulir menjadi beberapa formulir yang lebih sederhana pada halaman terpisah. Jadi ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ya. Kemudian buat layar umpan balik atau feedback yang menyoroti kesalahan dalam warna yang sesuai dan menolak pengiriman formulir. Jadi kalau misalkan ada yang belum diisi, nah ini nggak akan bisa dikirim untuk kelengkapan dari formulir. Tapi kalau misalkan sudah terisi semuanya, nah sudah bisa dikirim. Nah yang belum terisi yang mana? Diberikan tanda bintang warna merah untuk memberikan petunjuk mana yang harus dilengkapi. Dan ini menolak pengiriman kalau nggak lengkap ya, sesuai dengan bidang yang wajib diisi dengan benar. Nah itu materi yang dibahas di chapter ini. Untuk tugas bisa didapatkan di kelas. Kemudian sampai jumpa di episode selanjutnya di chapter berikutnya.